Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenankan saya akan menyampaikan gambaran singkat mengenai mata kuliah Mekanika Fluida yang terbobot 2 SKS dan ditujukan untuk mahasiswa semester genap di program studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang. Deskripsi mata kuliah ini mempelajari konsep dasar fluida dan perilaku alirannya, yang mencakup sifat-sifat fluida, tekanan hidrostatis, gaya hidrostatis, aliran dalam pipa, kerugian energi, serta prinsip-prinsip dan aplikasi alat ukur fluida. Mahasiswa juga akan diperkenalkan pada prinsip kerja mesin fluida seperti turbin, pompa, propulsi jet, serta fenomena tumbukan aliran jet. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan terukur dalam menyelesaikan persoalan fluida statis dan dinamis, menjelaskan prinsip dasar hukum-hukum mekanika fluida yang relevan dengan aplikasi teknik, menggunakan alat ukur fluida secara tepat dan menganalisis hasilnya, menganalisis dan menghitung besaran gaya, tekanan, debit, kecepatan, dan kehilangan energi dalam sistem fluida, menunjukkan kinerja mandiri kolaboratif dalam pembelajaran serta menyampaikan ide dan solusi dengan komunikasi yang efektif. Materi pembelajaran ini meliputi beberapa buku referensi untuk mendukung proses pembelajaran. Yang pertama adalah buku berjudul Introduction to Fluid Mechanics oleh Fox, McDonald, dan Richards. Buku dengan judul Fluid Mechanics Fundamental and Application oleh Yunus, Cengel, dan Jimbala. Sebagai tambahan, mahasiswa juga dianjurkan membaca referensi pendukung seperti Fluid Mechanics oleh White, lalu Fundamental of Fluid Mechanics oleh Munson dan Bruce. Sistem dan metode pembelajaran yang digunakan secara tatap muka dengan pendekatan teori dan praktik. Metode yang digunakan meliputi ceramah dan tanya jawab, demonstrasi, diskusi kelompok dan presentasi, pembelajaran kolaboratif berbasis studi kasus. Setiap sesi dirancang untuk memfasilitasi pemahaman konseptual dan penguatan keterampilan analisis mahasiswa. Untuk sistem penilaian capaian mahasiswa didasarkan pada partisipasi kelas 15%, tugas individu atau kelompok 15%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Setiap komponen disesuaikan dengan kebijakan institusi dan bertujuan mengevaluasi pemahaman, ketepatan perhitungan, serta kemampuan berpikir sistematis mahasiswa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumlah mahasiswa 23 hadir semua berarti ya? Ya, Pak. Oke. Jangan lupa yang hadir sudah tangan ya. Ya, Pak. Oke, hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu aliran fluida. Ya, sebelum masuk ke materi baru, kita sedikit mereview materi sebelumnya. Sebelumnya kita bahas materi apa? Fluida statis. Yang dibahas apa aja kira-kira? Tekanan hidrostatis, terus gaya hidrostatis. Terus satunya lagi apa? Momen akibat gaya hidrostatis. Ya, di tiga itu kita udah bahas sebelumnya. Kita udah melakukan problem solving untuk kasus-kasus tertentu. Kita lanjut materinya dari statis menjadi dinamis, atau berarti kan kalau fluidanya dinamis berarti fluidanya bergerak, atau itu adalah sebuah aliran. Untuk apa kita mengetahui jenis-jenis aliran atau mengklasifikasi aliran
fluida. Yang pertama itu mahasiswa kalau Anda dapat memahami klasifikasi aliran, macam-macam aliran itu apa saja. Yang kedua, Anda dapat menganalisa aliran dengan pendekatan yang tepat. Misal alirannya harusnya implisit, bisa implisit, tapi Anda melakukan pendekatan viskus. Kurang tepat, bisa tapi kurang tepat, buang-buang waktu. Misal alirannya viskus, tapi Anda dekati dengan aliran implisit, ya tidak bisa. Nah, misal apa lagi ya, aliran kompresibel Anda dekati dengan aliran inkompresibel, itu berarti sudah salah. Paham ya? Jadi agar Anda dapat mengambil pendekatan yang tepat untuk menganalisa aliran. Untuk referensi buku yang kita gunakan sama kayak sebelumnya, yaitu buku Fox Introduction to Fluid Mechanics. Nah, ini adalah diagram klasifikasi aliran fluida. Kalau Anda lihat, ya secara garis besar itu aliran fluida bagi menjadi dua, invisit dan viscous. Setelah itu, yang aliran viscous bagi menjadi dua, laminar dan turbulen. Jadi aliran laminar dan turbulen hanya pada aliran viscous ya. Tidak ada aliran laminar turbulen itu invisit, tidak ada. Terus yang paling bawah ini ada kompresibel, inkompresibel, internal dan eksternal. Di sini yang bawah itu bisa masuk kategori implisit ataupun viskus. Paham? Ya, sekarang kita masuk ke aliran viskus dan implisit. Ya, pertama aliran viskus dulu. Aliran viskus adalah aliran yang viskositasnya tidak dapat diabaikan atau pengaruh viskositas itu signifikan. Terus aliran implisit itu adalah aliran di mana viskositas tidak signifikan atau bisa diabaikan. Kalau Anda lihat di sini yang atas adalah aliran viskus, yang bawah adalah aliran implisit. Pada aliran viskus itu ada yang namanya point of separation. Kalau Anda zoom di gambar itu, untuk aliran viskus, bentuk profil kecepatannya itu seperti ini, tidak seragam. Yaitu ini aliran viskus ya, viskus. Profil kecepatannya tidak seragam karena ada pengaruh apa? Ya, friction. Kenapa ada friction? Karena ada viskositas. Terus di sini kecepatan fluidanya berapa? Ya 0, karena di sini kan kecepatan pada permukaan solid itu sama dengan V sama dengan 0, atau istilahnya adalah no slip boundary. Terus untuk aliran implisit, profil kecepatannya uniform atau seragam. Dari atas sampai bawah itu kecepatannya sama, seragam. Tidak ada friction. Berarti di sini kenapa ada no slip boundary condition? Karena ada friction atau gesekan. Kalau aliran implisit tidak ada gesekan. Jadi tidak ada pengaruh viskositas, atau viskositasnya pengaruh viskositas sangat kecil. Oke, paham? Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Bagas Harimurti. Semisal kita menemukan sebuah kasus, kapan kita menggunakan asumsi tersebut Pak? Untuk yang pertama adalah implisit dulu. Kapan kita menggunakan asumsi implisit? Jadi seperti yang saya jelaskan, implisit itu pengaruh viskositas sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Contoh kasus yang bisa menggunakan asumsi implisit itu adalah kasus-kasus aerodinamik pada pesawat ataupun yang kereta dengan kecepatan yang tinggi, seperti yang bus dengan kecepatan tinggi,
Jadi aliran pada kecepatan yang tinggi itu pengaruh tekanan itu sangat besar dibandingkan dengan pengaruh viskositas. Jadi tegangan itu ada dua, tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan normal diakibatkan oleh tekanan, tegangan geser diakibatkan oleh pengaruh viskositas. Kalau pengaruh viskositasnya sangat kecil dibandingkan tekanan, itu kita bisa mengasumsikan pengaruh viskositas hilang atau diabaikan. Jadi kita bisa mendekati aliran-aliran pada kasus aerodinamik atau kecepatan yang sangat tinggi, kita dekati dengan aliran implisit. Untuk sebaliknya aliran viskos, bagian besar aliran itu adalah aliran viskos ya. Contohnya yang harus Anda mendekati dengan aliran viskos itu adalah aliran di dalam pipa. Karena aliran di dalam pipa itu pengaruh viskositas sangat besar. Misal ada perbedaan kekasaran permukaan pada pipa, itu akan berpengaruh terhadap pola alirannya. Semakin kekasarannya semakin besar, itu pengaruh viskositas akan semakin besar juga, frictionnya akan semakin besar. Oke, sampai sini bisa pahami? Ya, untuk aliran selanjutnya adalah aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar dan turbulen itu adalah cabang dari aliran viskos. Jadi aliran laminar dan turbulen itu hanya pada aliran viskos. Implisit tidak ada aliran laminar dan turbulen. Ya, kita jelaskan menggunakan video. Aliran laminar itu dari kata laminas atau lapis-lapis, berlapis. Anda laminasi melapisi. Jadi laminar itu terdiri dari lapisan-lapisan aliran yang teratur membentuk garis lurus. Karena lapisan membentuk garis lurus. Di sini bisa dilihat kalau misal semakin turun itu kan kecepatannya semakin rendah, semakin naik kecepatan semakin tinggi karena ada pengaruh friction yang ada di sini. Karena ada pengaruh friction sehingga terbentuklah laminar boundary layer. Lalu di atas boundary layer pengaruh viskosnya sudah bisa diabaikan. Terus kalau kecepatannya semakin tinggi, pola aliran akan semakin kacau. Semakin kacau, semakin sulit untuk diprediksi. Nah, di sini aliran yang pola alirannya chaos dan unpredictable itu adalah aliran turbulen. Secara fisik itu ciri-cirinya seperti ini. Jadi untuk secara fisik atau secara visual, ciri-ciri turbulen itu unpredictable dan kacau. Terus gimana kita tahu apakah itu aliran turbulen atau laminar? Yaitu dengan 3 parameter. Kecepatan, dimensi, yaitu kecepatan, dimensi, dan viskositas. Kalau Anda lihat di sini, semakin besar kecepatan, alirannya akan berubah dari laminar menjadi turbulen. L di sini atau pipe itu adalah dimensi atau karakteristik length. Kalau untuk ini kasusnya aliran di dalam pipa ya, berarti dimensinya di sini adalah diameter pipa. Semakin besar diameter pipa, alirannya akan berubah dari laminar menjadi turbulen. Yang terakhir viskositas. Viskositas kebalikan dari kecepatan dan diameter. Di sini alirannya itu akan berubah dari laminar menjadi turbulen kalau viskositasnya semakin kecil. Dari 3 parameter ini, itu kita bisa
menentukan aliran laminar dan turbulen menggunakan non-dimensional parameter yang namanya adalah Reynolds number. Reynolds number itu adalah non-dimensional parameter yang mengkuantifikasi pola aliran. Jadi pada angka tertentu, pada angka Reynolds number tertentu, itu alirannya laminar. Di atas itu alirannya adalah turbulen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raya Rizky. Turbulensi di pesawat ada hubungannya dengan turbulen tersebut atau tidak? Ya, ya turbulensi pesawat itu kan biasanya terjadi turbulensi pesawat itu tidak stabil, agak bergetar, goyang-goyang itu. Karena apa? Ya karena pengaruh turbulen yang besar. Turbulen aliran turbulen itu kan pola alirannya itu chaos, sehingga pesawat ikut juga bergetar. Jadi kalau Anda sebagai contoh itu pesawat yang melewati awanan massa jenisnya lebih besar. Jadi Reynolds number itu kita bisa menghitung dengan persamaan yang sedikit berbeda. Kalau di situ kita menggunakan viskositas kinematik. Kalau menggunakan persamaan ini kita menggunakan viskositas dinamis. Kalau di sini ada tambahan massa jenis. Kalau Anda lihat di sini massa jenis semakin besar, Reynolds number semakin besar. Berarti Reynolds number semakin besar, itu aliran semakin turbulen, pengaruh turbulensi akan semakin besar. Sehingga waktu pesawat melewati awan massa jenisnya lebih besar daripada udara. Reynolds number-nya naik, pesawatnya goyang-goyang bergetar gitu. Setelah melewati awan, pesawatnya menjadi tenang lagi. Paham? Untuk selanjutnya itu adalah aliran kompresibel dan inkompresibel. Kalau dari bahasanya lah, kompresibel itu berarti apa? Dapat ditekan atau dapat dikompres. Jadi aliran kompresibel itu aliran yang terdapat perubahan massa jenis atau perubahan massa jenis pada aliran kompresibel itu signifikan sehingga tidak bisa diabaikan. Jadi kalau fluida itu ditekan ada perubahan massa jenis, berarti itu fluidanya adalah fluida kompresibel. Kebalikannya inkompresibel, seberapapun tekanan yang diberikan pada fluida tersebut tidak akan terjadi perubahan massa jenis atau perubahan massa jenisnya sangat kecil dan bisa diabaikan. Untuk membedakan, kalau secara kasat mata ini kita tidak bisa membedakan aliran kompresibel dan inkompresibel. Jadi kita untuk mengklasifikasikannya menjadi aliran kompresibel dan inkompresibel menggunakan Mach number, di mana Mach number adalah kecepatan dibagi dengan kecepatan fluida dibagi dengan kecepatan suara pada medium fluida tersebut. Maksudnya medium fluida air dan udara itu memiliki kecepatan suara yang berbeda. Jadi tergantung fluidanya untuk yang kecepatan suara. Untuk klasifikasi aliran kompresibel itu kalau Mach number lebih dari 0,3. Ini ada aliran kompresibel. Jadi ini untuk menyederhanakan. Jadi banyak peneliti yang sudah meneliti tentang aliran, terus pada batas ini, di atas 0,3 Mach number-nya, itu pengaruh dari perubahan fluida, perubahan massa jenis fluida itu besar. Sehingga Mach number di atas 0,3 kita harus mengambil pendekatan aliran kompresibel. Paham ya?
Untuk Mach number kurang dari 0,3 kita anggap incompressible. Ya, untuk aliran kompresibel itu ada dibagi juga menjadi subsonik dan supersonik. Untuk subsonik itu aliran kompresibel dengan Mach number kurang dari 1. Maksudnya kurang dari 1 berarti ini adalah aliran subsonik ya. Kita bahas subsonik dulu. Mach number kurang dari 1 berarti kecepatan aliran tersebut kurang dari kecepatan suara. Kalau supersonik, kecepatan fluida tersebut lebih dari kecepatan suara. Perbedaannya itu apa? Pada nozzle dan diffuser. Nozzle itu fungsinya untuk meningkatkan kecepatan, ya kan? Kalau Anda lihat di oksigen acetylene welding, pernah praktekkan AW, ujungnya kan ada nozzle. Itu fungsinya nozzle untuk meningkatkan kecepatan. Kalau pada subsonik, nozzle-nya itu dimensinya diameter besar ke kecil, fungsinya untuk meningkatkan kecepatan. Terus untuk diffuser itu kebalikannya nozzle, yaitu mengurangi kecepatan, diameternya dari kecil ke besar. Kebalikannya, aliran supersonik, nozzle-nya itu dari kecil ke besar. Jadi kalau subsonik itu kebalikannya supersonik ya, untuk nozzle. Kalau Anda lihat pesawat ulang-alik yang apa atau roket, biasanya nozzle-nya kan bentuknya melebar gini kan, bukan menyempit. Untuk apa? Untuk meningkatkan kecepatan fluida, untuk meningkatkan thrust atau gaya dorong. Paham? Ya. Udah lanjut? Ya. Untuk selanjutnya, internal dan eksternal. Kalau Anda lihat di gambar, aliran internal itu salah satu contohnya adalah aliran di dalam pipa. Aliran eksternal itu adalah aliran di atas sebuah plat datar. Jadi aliran internal itu aliran yang ada di dalam containment. Containment bisa di dalam pipa, bisa juga di antara dua plat. Yang pasti ciri-ciri dari aliran internal itu boundary layer-nya antara atas dan bawah itu akan berpotongan. Berpotongan di sini loh. Setelah boundary layer-nya berpotongan, pola alirannya itu akan konstan selama pipanya lurus, tidak belok. Kebalikannya aliran eksternal, di sini boundary layer-nya akan mengembang terus. Boundary layer akan semakin membesar dan tidak akan ada perpotongan boundary layer seperti yang di aliran internal. Jadi semakin panjang platnya ini, boundary layer akan semakin besar. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti itu gantian, coba saya tanya. Tadi sudah saya jelaskan antara aliran implisit dan viskus. Coba jelaskan perbedaan aliran implisit dan aliran viskus. Salah satu siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Dido Setiawan, absen 6. Untuk aliran viskos itu viskositasnya dipengaruhi oleh friction sehingga berbeda-beda kecepatan fluidanya. Sedangkan implisit itu viskositasnya tidak dipengaruhi oleh friction dan kecepatannya seragam. Ya, hampir tepat. Yang dipengaruhi itu adalah bukan viskositasnya tapi profil kecepatan. Siap. Oke, tambah lagi ada pertanyaan lagi. Jelaskan aliran kompresibel dan inkompresibel. Coba, salah satu. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Perkenalkan nama saya Waris. Jadi untuk aliran
kompresibel itu adalah aliran yang perubahan massa jenisnya signifikan sehingga dapat diperhitungkan dan tidak dapat diabaikan. Sedangkan untuk yang incompressible itu sebaliknya, aliran massanya perubahan massa jenisnya itu tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Ya. Benar, berarti ya dari dua pertanyaan itu saya bisa ambil kesimpulan kalau Anda paham jenis-jenis aliran, Anda paham kapan mendekati sebuah kasus dengan asumsi aliran-aliran tertentu. Oke, kalau gitu untuk selanjutnya itu ada tugas. Silakan Anda bisa baca tugasnya ini. Anda bisa memilih aplikasi teknik misalnya pipa, pesawat, heat exchanger, dan lain-lain. Terus Anda menjelaskan mengapa pemahaman klasifikasi aliran fluida sangat penting untuk mengoptimalkan desain dan kinerja pada aplikasi tersebut. Sertakan gambar dan referensi yang relevan. Untuk kriteria pemilihan, yang pertama adalah penjabaran yang jelas dan yang tepat. Yang kedua adalah akurasi dari konsep teoritisnya. Yang ketiga adalah penerapan prinsip klasifikasi aliran fluida pada kondisi aktual. Yang keempat, kreativitas Anda dan kedalaman materi pada contoh soal atau contoh kasus yang Anda pilih. Format di kertas A4 diketik dengan huruf yang standar, Times New Roman ukuran 12. Untuk deadline-nya 8 Juni 2024, upload di El Nino. Oke, paham? Silakan dicatat. Ya udah, sudah jawab. Udah ya. Oke, kalau sudah catat, oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini materi hari ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.